Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Kami menginformasikan perkembangan terkini jelang ketibaan warga negara Indonesia dari Iran. Penerbangan pertama membawa WNI Iran dijadwalkan tiba di Indonesia hari ini, saudara. Sejumlah WNI diterbangkan dari Baku, Azerbaijan menggunakan maskapai Turkish Airlines. Berdasarkan keterangan manifest dari Kementerian Luar Negeri, ada 11 warga negara Indonesia yang akan tiba di Jakarta sore ini. Kemlu membagikan kepulangan WNI menjadi 3 gelombang untuk memulangkan total 96 WNI dan 1 orang WNA yang sudah dievakuasi dari Iran. Yang Anda saksikan saat ini adalah situasi terkini di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk menantikan kloter pertama evakuasi warga negara Indonesia dari Iran yang akan tiba di tanah air pada sore ini. Sedianya, saudara, kepulangan warga negara Indonesia dari Iran pasca terjadinya perang Iran dan Israel ini akan dilakukan dalam 3 gelombang atau 3 kloter yang diberangkatkan 2 rombongan dari Qatar dan 1 rombongan dari Turki. Namun karena adanya serangan terbaru sehingga ada keterlambatan penerbangan dan penundaan penerbangan dari Qatar menuju ke tanah air. Sementara yang kita nantikan sekarang adalah ketibaan warga negara Indonesia yang diberangkatkan dari Turki menuju ke Jakarta. Karena sebelumnya warga negara Indonesia yang sudah diberangkatkan dari Iran ini menuju ke Baku, Azerbaijan, dan seperti saya sampaikan tadi bahwa kepulangan WNI dari Iran dibagi menjadi 3 kloter awal. Kenapa kami katakan 3 kloter awal? Karena sebenarnya total WNI yang sudah bersedia dipulangkan adalah 97 orang atau warga negara yang dipulangkan ada 97 orang, terdiri dari 96 warga negara Indonesia dan 1 orang warga negara asing. Keputusan ini diambil karena semakin memanasnya situasi antara Iran dan Israel sehingga sebagai bentuk perlindungan kewajiban negara untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di luar tanah air sehingga pemerintah memberikan kebijakan atau memutuskan untuk memulangkan dengan kesepakatan warga negara Indonesia yang berada di Iran maupun di Israel. Dan situasi terkini dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV. Ada Renata Panggalo di sana. Renata, saya mau update informasi, memperbarui informasi dari Anda. Apakah betul ada 11 WNI yang akan tiba menggunakan maskapai Turkish Airlines pada sore hari ini? Ya, Cindy dan juga saudara, memang kalau kita mengacu pada beberapa informasi yang beredar terkait dengan berapa kemudian warga negara Indonesia yang akan tiba di Indonesia pada hari ini, ada sekitar 11 orang memang kalau dari Turkish Airlines. Tapi tentu angka ini masih perlu kita konfirmasi lagi karena untuk keterangan persnya ini belum ada disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri. Memang pada awalnya, Cindy dan juga saudara, Kementerian Luar Negeri ini menjadwalkan ada 29 orang yang akan dipulangkan pada hari ini. Namun karena memang ada penundaan penerbangan dari maskapai Qatar Airways melihat eskalasi konflik yang terjadi antara Iran dan Israel, maka maskapai penerbangan Qatar Airways ini menunda penerbangannya. Dan ada 2 penerbangan sebenarnya pada hari ini dari Qatar Airways ke Indonesia. Oleh karena itu masih akan kita tunggu lagi informasinya. Kalau misalnya memang betul 11, kita tanyakan nanti kepada Kementerian Luar Negeri. Cindy. Oke, dengan Friska di studio ini, terima kasih Renata Panggalo. Kami akan memperbarui informasi terkini dari sana. Yang masih kita tunggu adalah jumlah pastinya. Kalau dari Kementerian Luar Negeri tadi ada 11, dan bagaimana pula soal penundaan sampai kapan ditundanya 2 kloter dari Qatar menuju ke Indonesia. Ini masih juga kita nantikan informasi terkininya. Terima kasih Renata Panggalo dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Saudara, perang Israel dan Iran semakin panas membuat keluarga WNI di Iran terus-menerus khawatir selama sepekan terakhir. Salah satunya, ibu seorang WNI yang anak perempuannya tengah menempuh studi S3 di Iran. Mariamah namanya, ibu dari Saida, WNI di Iran kerap kesulitan berkomunikasi dengan anaknya sejak perang Israel-Iran berkecamuk. Komunikasi keduanya yang biasa melalui WhatsApp berganti melalui email karena jaringan internet memburuk di tengah serangan. Kini Mariamah menanti anaknya kembali ke rumah di Bogor, Jawa Barat setelah dievakuasi dari Iran. Kondisi perang memang setiap malam itu ada saja, ya nuklir itu memang ya setiap malam itu ada. Rudal-rudal Bu ya? Setiap malam. Khawatir banget Bu ya? Ya dekat sekali soalnya. Ya, semoga cepat dikembalikan ke tanah air dengan sehat, dengan selamat, dan kami juga keluarga mendoakan kepada beliau-beliau di sana juga sehat selamat. Dan kita akan pantau bagaimana perkembangan terbaru dari proses evakuasi WNI dari Iran. Ada Haura Shirin, salah satu pelajar di Iran yang saat ini berada di Baku, Azerbaijan, serta Prof. Hikmahanto Yuwana, Guru Besar Hubungan Internasional. Selamat petang, Prof. Hik dan juga Haura. Prof. Hik dan Haura bisa mendengar suara saya dengan Friska di studio? Bisa mendengar, Friska. Terima kasih sudah hadir di Breaking News Kompas TV. Saya ke Haura dulu. Ini posisinya Mbak Haura masih ada di Baku, Azerbaijan? Iya, betul. Saya masih berada di Baku, Azerbaijan. Nanti sore saya akan pergi ke bandara untuk terbang ke Indonesia. Oke, jadi dari Azerbaijan nanti akan ada berapa orang yang terbang ke tanah air? Ya, untuk rombongan saya bisa lebih dari 29 sepertinya. Kurang lebih 29. Oke, lebih dari 29 orang. Mbak Haura bisa cerita berada di Baku ini sejak hari apa dan rute evakuasinya seperti apa juga? Saya dari hari Sabtu sudah berada di Baku. Saya dari KUM itu perjalanan ke Tehran menggunakan jalur darat, menggunakan bis. Lalu setelah itu saya menginap di Tehran selama semalam dan paginya langsung melanjutkan perjalanan darat menuju perbatasan Azerbaijan. Lalu dari perbatasan itu kami lanjut lagi menggunakan jalur darat menuju hotel di Azerbaijan, Baku. Kalau informasi dari awal memang rutenya tidak ada perubahan untuk Mbak Haura dan kurang lebih 29 orang lainnya, Mbak Haura? Oh, tidak ada. Untuk saat ini tidak ada. Nanti penerbangan pukul berapa waktu Azerbaijan dan sekarang pukul berapa di sana? Sekarang pukul 2.41. Untuk penerbangannya sendiri itu jam 8 malam. Oke, jam 8 malam, jadi 6 jam lagi ya akan terbang ke Indonesia. Betul. Mbak Haura bisa diceritakan waktu itu posisinya Mbak Haura di Iran itu di mana kota terakhir dan apakah di sana kondisinya seperti apa setelah adanya saling serang antara Iran dan juga Israel? Kebetulan saat itu saya berada di KUM. Saat saya lagi mempersiapkan barang-barang saya lagi packing. Saya kebetulan dengar suara terbesar selama saya tinggal di KUM selama penyerangan itu. Saya mendengar suara terbesar yang pernah saya dengar. Lalu terjadi beberapa kali, sampai 3 kali kalau nggak salah. Dan saya juga sempat mendengar suara pengaktifan dari Iron Dome sendiri. Oke, dan KUM ini memang satu kota yang paling banyak jumlah WNI-nya ya? Ya, betul sekali. Kalau yang ada di KUM, sepengetahuannya Mbak Haura ada berapa orang total WNI di sana? Setahu saya 80 lebih ya untuk orang-orang. Tapi beberapa dari kami udah ada yang pulang duluan ke Indonesia.
Oh, sebagian memang sudah ada yang pulang ya. Dan yang bersama Mbak Iya. Haura itu 29 orang kurang lebih ya dari informasi tadi yang Mbak Haura dapatkan. Iya, untuk kloter hari ini. Kalau keseluruhannya itu bisa 97 orang kalau tidak salah. Oke, 97 itu dari berbagai kota, tidak hanya KUM saja ya? Betul, betul. Kalau Mbak Haura diberitahukan informasi ada evakuasi dan bersedia untuk dievakuasi, itu hari apa? Dan kurang lebih hari keberapa setelah serangan awal? Untuk harinya saya tidak ingat jelas. Untuk hari apa, penyerangan ke berapa atau apa segala macam. Tapi saat itu ketika ada informasi evakuasi, kebetulan memang jaringan di sana begitu begitu sulit. Iya. Kita hanya bisa menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Iran sendiri. Jadi memang kita banyak keterbatasan untuk mendapatkan informasi evakuasi tersebut. Ya, jadi memang kondisinya sulit ya sejak serangan Israel ke Iran, tapi Mbak Haura dan WNI lainnya sudah mendapatkan informasi selalu dari Kementerian Luar Negeri, begitu ya? Betul sekali. KBRI selalu berusaha untuk menggapai kita semua untuk memberikan informasi terkait evakuasi. Ya, jadi Kemlu via KBRI memberikan informasi sampai total itu ada 97 orang yang akan segera dibawa dan gelombang pertama Mbak Haura dan kawan-kawan ada kurang lebih 29 orang. Saya ke Prof Hik dulu. Prof Hik, kita lihat perkembangan terbaru sekarang. WNI dievakuasi ini adalah langkah paling baik dan paling aman yang bisa pemerintah Indonesia ambil, begitu ya, Prof Hik ya? Betul sekali. Jadi pada saat sekarang ini adalah pada saat yang paling tepat ya, karena perang sudah bereskalasi dan kita tidak tahu apakah akan benar-benar terjadi gencatan senjata sebagaimana disampaikan oleh Presiden Trump, atau sebenarnya gencatan senjata ini juga masih cair ya, karena saya juga melihat dalam berita bahwa Israel mengklaim bahwa Iran melakukan serangan terhadap mereka. Nah, jadi kita belum tahu, jadi lebih baik memang bagi warga negara kita untuk bisa dievakuasi lebih cepat, dan kalau tidak cepat maka nanti akan lebih sulit lagi karena berbagai mungkin rintangan dan halangan yang harus dihadapi seperti itu. Dan termasuk juga perkembangan situasi saat ini. Amerika Serikat setelah mengumumkan menyerang 3 situs nuklir, meminta agar adanya perdamaian. Terakhir juga ada kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel. Tapi tampaknya ini masih prematur. Kenapa kita katakan demikian? Karena Israel dan Iran ini sama-sama ada statement yang mengatakan bahwa jika salah satunya tidak melanggar. Sementara standar melanggar masing-masing tampaknya tidak bisa dibaca secara kasat mata, begitu ya, Prof Hik? Ya, betul sekali. Di sini sebenarnya harusnya ada mandat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menurunkan Peacekeeping Forces, PKO. Nah, ini yang akan menjaga proses gencatan senjata. Nah, memang kalau ada mandat seperti ini biasanya akan diundang negara-negara pasukan atau tentara, dan bisa saja pasukan atau tentara itu dari Indonesia. Jadi saya rasa Indonesia Menteri Pertahanan juga sudah harus mulai memikirkan kemungkinan apabila ada mandat dari Dewan Keamanan PBB untuk membentuk suatu pasukan perdamaian. Nah, ini nantinya akan diterjunkan di tempat-tempat di mana ya diharapkan tidak akan ada saling serang. Tapi perlu diingat ya bahwa antara Iran dengan Israel ini kan sebenarnya tidak berbatasan langsung, tidak berbatasan darat begitu ya. Jadi memang ada kesulitan juga bagaimana memastikan bahwa serangan itu tidak dilakukan, karena kalaupun ada serangan itu serangan udara ya, dan ini memang agak menyulitkan seperti itu. Iya, termasuk juga ini berpengaruh kepada evakuasi WNI ya. Kalau kita bicara soal proximity-nya dengan Indonesia, saat ada 2 rombongan yang harusnya berangkat dari Qatar menuju Jakarta, 2 rombongan itu tapi tertahan karena kemarin ada serangan di Qatar ke situs militernya AS. Ini juga kan artinya bisa dikatakan situasi Timur Tengah tidak serta-merta membaik saat ini. Begitu, Prof?
Ya, betul. Jadi sewaktu-waktu otoritas penerbangan bisa tidak membolehkan pesawat udara untuk terbang. Ya. Karena biasanya kalau ada perang konflik dan itu berdampak pada negara ketiga, akan ditentukan no-fly zone gitu ya, tidak boleh melakukan penerbangan. Dan ini yang akan merepotkan bagi warga negara kita yang harus dievakuasi melalui jalur udara. Nah, sekali lagi, oleh karena itu, ada alangkah baiknya apabila warga negara kita, baik di Iran maupun di Israel, mereka segera mengikuti arahan-arahan dari perwakilan untuk berkumpul di mana dan kemudian akan dievakuasi oleh perwakilan dan dibawa pulang ke Indonesia. Yang saya tahu kalau yang dari Israel harus ke kedutaan besar di Amman di Yordania, Ya. sementara kalau Iran di Teheran. Dan kita bicara soal kondisi di sana, belum kering pernyataan soal gencatan senjata, tapi saling tuding antara Israel dan Iran sudah terjadi. Israel bilang bahwa Iran ini melanggar truce atau gencatan senjata sementara dengan adanya serangan. Sementara Iran bantah nggak ada kok di jam segitu Iran menyerang Israel. Ini baru saja kita bicara soal gencatan senjata, tapi sudah ada saling tuding lagi. Prof. Hikmahanto, siapa yang bisa menghentikan ini? Karena kalau misalnya bicara soal PBB, banyak yang tidak meyakini hal itu, karena di konflik Israel-Gaza, juga Israel-Iran, tidak ada peran signifikan dari PBB. Ya, terus terang tidak ada. Kalau misalnya kita tanya siapa pihak ketiga yang bisa memastikan bahwa tidak ada saling serang begitu ya. Karena pertama, serangan itu bisa saja terjadi, nanti harus dilihat titiknya dari mana, apakah itu ada perintah langsung memang dari pemerintah pusat atau ada perintah tapi lokal. Ya, kadangkala para prajurit di lapangan itu dengan situasi perang yang seperti sekarang ini mungkin saja, bukannya tidak mungkin ya. Mungkin saja mereka melakukan tindakan sepihak tanpa ada arahan dari pemerintah pusatnya. Nah, ini yang tentu akan mengkhawatirkan. Gitu. Ini yang membuat katakanlah gencatan senjata yang mau coba dibangun itu tidak terjadi. Tapi sekali lagi itu harus diverifikasi. Nah, sekali lagi perlu memang ada tim yang melakukan verifikasi. Tadi sebagaimana saya sampaikan, mungkin kalau misalnya Dewan Keamanan PBB memandatkan ada peacekeeping operation. Tapi sekali lagi, peacekeeping operation ini kan agak sulit kalau misalnya di dua negara yang berjauhan dan mereka melakukan serangan itu melalui serangan-serangan udara. Karena sekali lagi, jangan dipikirkan bahwa perang antara Israel dengan Iran ini di darat gitu ya, karena ada beberapa negara di antara mereka begitu. Ya, dan ini yang juga harus diantisipasi dan dibaca terus kondisi terkini oleh pemerintah Indonesia. Tolong jangan kemana-mana dulu, Prof. Hik dan juga Haura, mohon waktunya karena kita akan kembali usai kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya.